semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat sentosa. Dan kita doakan yang sedang sakit supaya cepat sembuh. Amin. Berdirinya kami di sini bukan karena dihukum, tapi kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Kalor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dikin Heriana. Nama saya Fatimah Dulcia. Nama saya Susanti. Nama saya Rizka Aminati. Nama saya Nila Sari. Nama saya Gadis Tidara Meme. Nama saya Muhammad Teguh Ismail. Nah, jadi kita langsung masuk ke materinya saja. Suhu, kalor, dan perpindahan kalor yang akan dibahas pada hari ini. Oke, 1, 2, 3. Jadi kita akan bahas tentang kalor. Kalor adalah salah satu energi yang kalau misalnya kita kasih pada sebuah benda akan menyebabkan dua perubahan pada benda tersebut. Yang pertama adalah perubahan suhu. Ada yang dari panas ke dingin atau sebaliknya. Nah, perubahan suhu ini secara matematis dituliskan seperti ini. Fokusnya pada delta T-nya, pada perubahan suhunya. Selain merubah suhu benda, kalor juga bisa merubah wujud benda. Misalnya dari padat ke gas, padat ke cair, dan sebaliknya. Secara matematis dituliskan seperti ini, di mana L adalah kalor laten untuk melihat perubahan wujud benda. Tapi, satu hal yang perlu diingat bahwa dua perubahan tadi tidak bisa terjadi secara bersamaan. Itulah kenapa grafik perubahan kalor terhadap waktu bentuknya kayak anak tangga, karena ada setiap perubahannya berganti-ganti. Garis miring yang menandakan perubahan suhu, sedangkan garis yang lurus menandakan perubahan wujud. Cara itunya gampang, masukin ke rumus yang tadi, tinggal input ini, input itu, ya calculate. Nah, jadi itu pemaparan dari kalor yang lebih sederhananya. Jadi kita yang lebih rincinya. Suhu. Pengertian suhu. Setiap manusia dapat merasakan panas dan dingin sebuah benda karena adanya suhu. Suhu benda yang dingin dikatakan lebih rendah dibanding suhu benda yang panas. Sebaliknya, jika benda tersebut panas, artinya memiliki suhu yang lebih tinggi dari benda lain yang dingin. Dari hal tersebut, kita dapat mengenal bahwa suhu merupakan sebuah besaran. Sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu diketahui tentang suhu, sebab setiap hari kita kerap menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu apa sih suhu yang akan dibacakan oleh si Santi? Suhu adalah tingkatan panas atau dinginnya suatu benda. Terdapat 3 skala suhu, di antaranya Celcius memiliki titik waktu 1 derajat Celcius dan titik dingin 100 derajat Celcius. Fahrenheit memiliki titik waktu 32 derajat F dan titik didih 212 derajat F. Kelvin memiliki titik nol absolut 0K tanpa nilai negatif. Alat ukur suhu termometer. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta. Q adalah kalor, M massa benda, C kalor jenis, delta T perubahan suhu derajat Celcius. Itu contoh air dalam kancing dingin. Jadi kalau itu dengan massa jenisnya itu adalah joule atau J, massa bendanya itu kilogram, sedangkan kalau jenis itu joule per kilogram. Sedangkan perubahan suhunya itu tergantung dari soalnya atau juga bisa dengan
derajat Celcius. Selanjutnya nah ini ada contoh soal, mungkin teman-teman ada yang bisa jawab nggak sebelum kita kasih videonya? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi ini ada contoh soal, berapa kalori yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 30 menjadi 100 derajat Celcius jika kalori jenis air 4.200 Joule per kilogram Celcius. Ada yang bisa? Nggak ada. Kalau nggak ada, lanjut aja ya ke tutorial videonya. Untuk menghitung banyaknya kalori yang diperlukan, kita gunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah banyaknya kalori, satunya joule, M adalah massa, satunya kilogram, C adalah kalori jenis, satunya joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu. Untuk mencari perubahan suhu, kita kurangkan antara suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Kita langsung ke contoh soal ya adik-adik. Contoh yang pertama, berapa kalori yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 30 menjadi 100 derajat Celcius jika kalori jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Seperti biasa, jika bertemu soal seperti ini, kita tulis dulu angka-angka pentingnya. Diketahui 2 kg air ini adalah nilai dari masanya. Kita tulis M sama dengan 2 kg air. Suhunya 30 menjadi 100, jadi delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 100 dikurang suhu awalnya 30, jadi nilai delta T-nya adalah 70 derajat Celcius. Untuk nilai C atau kalori jenis airnya yaitu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa kalori atau Q. Rumusnya masih ingat? Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita masukkan angkanya. Q sama dengan masanya 2 kg, C-nya 4.200, delta T-nya yaitu 70 derajat Celcius. Kita hitung Q sama dengan 2 kali 4.200 dikali 70 yaitu 588.000 Joule. Nah, jadi itu cara penyelesaian dari contoh soal kalori yang kita berikan. Selanjutnya itu ada pengaruh kalori pada perubahan wujud suhu dan perubahan wujud. Pengaruh kalori pada perubahan suhu dan perubahan wujud. Pengaruh kalori dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan ukuran, perubahan wujud benda, dan perubahan kimia. Pada umumnya, suhu akan naik jika menyerap kalori dan turun jika melepaskan kalori. Semakin lama pemanasan, artinya kalori yang diterima air. Yang tentang wujud benda. Jadi kita bareng-bareng ya teman-teman. Tiga sifatnya benda pada cair juga gas, daripada ke cair dinamakan mencair, dari cair ke padat dinamakan membeku. Ubah selanjutnya dari gas dinamakan menguap, dari gas jadi cair dinamakan mengembun. Itulah wujud benda, masih ada yang lain. Ubah selanjutnya. Ubah selanjutnya. Ubah selanjutnya. Dari gas jadi padat dinamakan mengkristal, dari padat jadi gas dinamakan menyublim. Itulah wujud benda, semua ada 6. Ayo, mari kita hafal. Nah, jadi itu adalah dari perubahan wujud. Jadi kita ulang lagi ya guys nyanyinya, biar kita lebih hafal lagi gitu. Satu kali lagi. Coba semuanya. Tiga sifatnya benda pada cair
dinamakan menguap, dari gas jadi cair, dinamakan mengembun. Itulah wujud benda, masih ada yang lain. Ubah, ubah, ubah selanjutnya. Ubah, ubah, ubah selanjutnya. Ubah, ubah, ubah selanjutnya. Dari gas jadi padat, dinamakan mengkristal. Daripada jadi gas, dinamakan menyublim. Itulah wujud benda, semua ada enam. Ayo, ayo, mari kita hafalkan. Nah, jadi kita lanjut ke materi berikutnya. Itu pemuaian. Pemuaian adalah perubahan ukuran benda. Akibat perubahan suhu terdapat 3 jenis pemuaian. Di antaranya pemuaian panjang pada benda padat, misal kawat. Yang kedua, pemuaian volume pada permukaan benda. Yang ketiga, pemuaian cairan pada benda cair dan gas. Contoh lilin yang meleleh. Jadi itu dari pemuaian. Kita ada contoh dari pemuaiannya. Contoh pemuaian ada 3. Satu, pemuaian panjang terjadi pada benda padat yang memanjang akibat kenaikan suhu, contohnya rel kereta api. Yang kedua, pemuaian volume terjadi pada permukaan padat yang bertambah luas saat dipanaskan, contohnya ulat baja. Yang ketiga, ada pemuaian cairan terjadi pada zat cair dan gas yang memuai saat dipanaskan, contohnya air mendidih. Nah, ini ada perpindahan kalor. Kalor ada 3. Yang pertama, konduksi. Perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel. Yang kedua, konveksi. Perpindahan kalor melalui zat cair atau gas disertai perpindahan partikel. Yang ketiga, radiasi. Perpindahan kalor tanpa perantara melalui gelombang elektromagnetik. Jadi perpindahan kalor itu ada 3 ya teman-teman. Nah, sekarang ada pemanfaatan energi dari kalor. Yang pertama itu ada pembangkitan listrik menggunakan pembangkit listrik teruap. Yang kedua, memasak menggunakan panci penghantar panas. Yang ketiga, ada pemanasan ruangan menggunakan radiator. Dan yang keempat, ada transportasi dengan mesin kendaraan bermotor. Nah, ini ada contoh-contoh kecil dari pemanfaatan energi kalor. Nah, kesimpulannya, Yang pertama itu ada suhu mengukur tingkat panas benda. Yang kedua adalah kalor adalah energi panas yang berpindah. Yang ketiga ada pemuaian terjadi akibat perubahan suhu. Dan yang keempat adalah energi kalor dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. nah ini dari kesimpulan materi kami. Itu kita dikerucutkan lagi menjadi 4 poin. Oke. Itu sesi tanya jawab. Teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi kalor? Ada yang ingin bertanya? Silakan, Andini dari kelompok berapa? Bagaimana hubungan kalor dan perubahan suhu? Dua. Ada lagi tidak? Laki-laki Laki-laki ada yang bertanya tidak?
Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andin. Apa sih hubungan dari kalor dengan perubahan suhu? Jadi, jawaban dari kelompok kami, kalor dan perubahan suhu memiliki hubungan yang erat dalam fisika, khususnya dalam konsep kalor jenis. Hubungannya dijelaskan melalui persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalor yang diberikan atau dilepaskan dalam satuan Joule, terus M massa benda dengan satuan kilogram, C kalor jenis dengan Joule per kilogram satuannya. Dan sedangkan delta T itu bisa dengan satuan Kelvin dan Celsius. Nah, hubungannya apa sih? Jika suatu benda menerima kalor Q positif, suhu akan naik. Sedangkan jika suatu benda melepaskan kalor Q negatif, suhunya akan turun. Paham? Apa perlu diperjelaskan? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Pak, adanya perbedaan suhu, sifat material, cara perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi, serta faktor eksternal seperti sumber energi dan perubahan tekanan. Cukup atau mau dijelasin lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya lagi ingin bertanya. Dari Apa perbedaan suhu dan kalor? Ini tadi semua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Randy dari kelompok 1. Apa perbedaan suhu dan kalor? Suhu adalah ukuran seberapa panas suatu benda, sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika memasukkan sebuah bola besi panas pada wadah yang berisi air dingin, apa hal yang akan terjadi? Bola besi panas pada air yang dingin, pada wadah berisi air dingin, apa hal yang akan terjadi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Hilmatul Jana dari kelompok 2. Jika memanaskan bola besi panas pada wadah berisi air dingin, apa yang akan terjadi? Yang pertama, bola besi akan menjadi lebih dingin. Yang awalnya panas menjadi dingin. Sedangkan air menjadi lebih hangat karena perpindahan dari panasnya bola besi tersebut ke air. Nah, proses berlangsungnya hingga suhu keduanya sama kesetimbangan termal, atau bisa juga dengan konsep konveksi, perpindahan kalor melalui zat cair atau gas disertai perpindahan partikel. Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi?
Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan sampai ini, sampai sini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perbuatan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.